Nama lengkap Ahmad Abdul Latif Yahya. Saya lahir dan gede di Arab Saudi, lahir di Mekah. 18 tahun di sana. Jadi mohon maaf ya kalau bahasa Indonesia kurang lancar. Saya kuliahnya di Berlin, ngambil jurusan Angewandte Informatik. Terus sempat kerja di Berlin bagian sebagai programmer. Sekarang tetap di Nuremberg di Bundesagentur für Arbeit sebagai SAP expert. Kira-kira gitu dulu perkenalannya dulu. Siap. Wah, makasih banyak nih Mas. Tadi suara di IG putus-putus nggak Mas ya? Tadi suaranya Mas agak putus-putus. Suara di IG putus-putus. Tes, tes, tes. Waduh. Tes, tes. Waduh. Kita sapa-sapa lagi deh sambil tes suaranya teman-teman. Bisa dengar nggak ya? Ada. Ada suaranya. Ada suaranya. Oke. Siap. Oke, kita lanjut. Mas Ahmad, tadi kan udah perkenalan nih. Wah, luar biasa. Sekarang kali nih. Dulu motivasi Mas kan dari Timur Tengah nih. Ya. Bisa mikir mau lanjut ke Jerman gitu. Sebelumnya juga kan ke Jordan dulu nih ya Mas ya? Ya, betul. Sempat di Jordan. Gimana tuh Mas? Jadi ceritanya sebenarnya kakak saya yang pertama itu sempat kuliah di Yordan. Terus keluarga saya dari keluarga yang sederhana, nggak yang dari finansial itu nggak begitu bisa bantu banget. Jadi dianjurkan sama bapak, udah kamu kuliah syariah. Kalau kuliah syariah, insya Allah bapak bisa bantu gitu. Oke, ambil padahal dari dulu pengennya emang IT ya. Terus pas ke Yordan ya kuliah syariah itu sempat setahun dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Tapi nggak serak aja, jadi sempat berhenti di tengah jalan, nggak mau lanjut lagi. Ya, habis dari Yordan itu sempat kembali lagi ke Arab Saudi, mikir jenuh nggak tahu harus kemana. Untungnya sebelumnya kita punya sepupu yang kuliah semua di Jerman, lulusan Berlin semua. Dan mereka waktu saya SMA, mereka sempat main ke Arab Saudi. Terus mereka sempat cerita gimana kuliah di Jerman itu bisa sambil kerja, dan itu yang menarik saya untuk kuliah di Jerman, karena bisa sambil kerja, jadi saya nggak nyusahin orang tua. Itu sebenarnya alasannya. Jadi pas stop kuliahnya di Yordan, balik lagi ke Arab Saudi, saya langsung ngambil kursus bahasa Jerman, bukan di Goethe Institut, tapi di Botschaft Jerman, di Embassy Jerman, di Jeddah. Itu waktu itu bolak-balik Jeddah, Mekah. Setelah itu langsung berangkat ke Jakarta, daftar Goethe Institut. Belajar bahasa Jerman 6 bulan. Sebenarnya setelah 6 bulan itu langsung maunya berangkat ke Jerman. Tapi sayangnya waktu itu duitnya nggak ada. Jadi setelah 6 bulan di Indonesia, di Goethe Institut, sempat juga 6 bulan lebih itu nganggur. Nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain gitu. Sampai alhamdulillah Bapak itu ada duit, terus dia bilang, oke, ini udah duitnya, kita bismillah berangkat ke Jerman. Dan sebenarnya motivasi yang pengen banget kuliah di Jerman ya itu, karena sambil kerja, jadi nggak mau nyusahin orang tua. Itu aja sebenarnya. Luar biasa. Jadi dari zaman sekolah itu udah mandiri ya Mas? Udah sambil kerja gitu ya? Ya, kalau dari kecil itu biasa dari SMP atau dari SMA kita udah mandiri, maksudnya istilahnya kerjaan rumah itu juga sendiri, karena nyokap sama bokap juga sibuk ya. Jadi bapak itu kayak guide untuk haji umrah dari Indonesia, dan mama itu masak buat jemaah haji. Jemaah ya. Jadi kita udah biasa juga bantu dari kerjaan di hotel dan seterusnya. Gitu. Mantap. Tapi apa dulu Papa juga sempat kuliah di Jerman gitu, atau emang cuma sendirian ke Jerman? Sendiri, benar-benar Jerman itu gara-gara sepupu-sepupu yang sempat kuliah di Jerman. Oke. Ya, karena kan tadi sempat bilang sepupu yang kuliah di Jerman sempat umrah ya. Waktu saya masih SMA, terus mereka cerita di situ saya tertarik sebenarnya, masih nempel di Jerman. Tapi nggak kepikiran gitu.
Jadi penting juga ya itu ya, maksudnya masukan dari teman-teman Ya. untuk motivasi kita berangkat ke Jerman itu ya. Hmm. Oke. Dulu susah nggak Mas cari informasi kuliah ke Jerman itu? Mungkin karena untungnya ada sepupu banyak yang lulusan Jerman juga, itu yang bantu ya. Jadi mereka udah ngasih arahan itu, tapi sebenarnya udah susah sih, karena mereka cuma ngasih info, kita yang ngerjain itu semua di sini. Jadi waktu pas saya nyampe di Jerman itu, lucunya saya nggak telepon sepupu itu 2 hari sebelum berangkat. Dan sepupu saya lagi jalan-jalan di Perancis itu. Terus sepupu saya telepon temannya untuk jemput saya di bandara kayak gitu. Ya saya sempat nunggu 1-2 jam 3 jam pas nyampe di Berlin, nunggu siapa yang mau jemput gitu. Wow. Oke. Mas, boleh cerita lagi nggak Mas tentang dulu pengalaman, katanya ada pengalaman menarik nih pas lagi Stuttgart itu Mas. Nah, susahnya waktu itu saya datang ke sini ngurusin itu semua sendiri ya. Dokumen-dokumen itu ya. Kalau saya lihat itu misalnya GIP atau perusahaan-perusahaan yang lain yang ngurusin anak-anak yang baru itu portalnya Keuntungannya. keuntungannya kita nggak harus pusing ngurusin masalah organisasi kayak gini ya. Nah, saya itu ngurusin semua dari masalah Stuttgart, daftar, cari informasi, ditolak, gimana caranya itu semua cari sendiri. Nah, waktu itu Stuttgart saya dapat banyak ya. Ada juga di Berlin juga daftar, di Köln, München, semua saya ikutin Aufnahmeprüfung, nggak ada yang lulus. Nggak ada sama sekali yang lulus, kecuali cuma satu, yaitu di Zittau. Kota Zittau itu di perbatasan Jerman dan Poland waktu itu, di timur. Dan alhamdulillah terima di situ karena ya gampang waktu itu soalnya ya untuk Aufnahmeprüfung. Dan waktu itu orang Indonesia cuma 2 gitu. Ya itu dia masalahnya, orang Indonesia cuma 2, yang nggak ada teman lain kecuali dia. Tapi alhamdulillah, maksudnya pas dapat di Zittau ya udah jalanin Stuttgart di Zittau. Terus di Zittau Stuttgart itu biasanya ya itu 2 semester. 2 semester itu habis itu selesai. Saya waktu itu lulus semester pertama itu nggak lulus. Dan nggak lulusnya itu di fisika, yang lucunya ya buat orang Indonesia mungkin. Karena yang saya perhatiin di orang Indonesia semua yang nggak lulus Stuttgart rata-rata mereka nggak lulusnya Deutsch, bahasa Jerman. Saya alhamdulillah bahasa Jerman lancar-lancar aja, tapi yang nggak lulusnya di fisika. Karena latar belakang saya itu dari Arab Saudi dan kurang fisikanya, Irgin. Tapi kalau buat teman-teman saya perhatiin ya, yang datang dari Indonesia, matematikanya, fisikanya Masya Allah ya. Mereka kalau nggak lulus Stuttgart atau STK yang disebut sekarang, mereka biasanya gagalnya di Jerman, bahasa Jerman, rata-rata. Oke. Nah, waktu itu pas saya nggak lulus semester itu, saya sempat bingung ya, ini masalah saya apa ya? Saya telepon orang tua, saya telepon mama. Dia bilang sama mama, ini saya susah dari ujian berapa banyak itu baru dapat 1. Terus ngulang 1 semester. Terus waktu itu duitnya agak susah, saya harus gimana? Mama sama bapak tuh masih ridha nggak sama Ahmad? Saya nanya waktu itu gitu. Oke. Terus mama saya nangis gitu. Nangis terus dia bilang, Ahmad mau gimana pun, mau gagal berapa kali, cuman mama mau nyobain satu hal aja. Jangan pernah menyerah. Diterusin sampai nanti ada titiknya. Itu kayak terbakar lagi gitu somehow, dan ini harus dilanjutin lagi. Dan alhamdulillah habis itu bisa lewat ngulang 1 semester ya, yang fisika ini. Fisika itu betul. Iya, dan profesornya balik lagi waktu itu profesornya sakit jantung, jadi profesor aslinya nggak ada. Jadi ada penggantinya. Nah, pas ganti profesor yang asli itu lumayan enak sama dia, tapi saya ada masalah di fisika, nggak ngerti somehow. Jadi waktu itu ikut klausur 2 kali, nggak lulus lagi 2 kali, sampai profesornya bilang, oke, buat kamu saya bikin ekstra Sonderprüfung, katanya. Untuk memperbaiki nilai, walaupun dapat 4. Gitu. Nah, itu baru ada kebaikan di situ. Jadi, saya udah lihat, saya itu lemah di fisika. Gimana caranya ya di Stuttgart ini? Jadi mungkin tips buat saya, pengalaman pribadi buat teman-teman yang lain, cari teman. Cari teman yang jago di situ, yang bisa jelasin kita fisikanya, misalnya, atau matematika, misalnya, kalau kita nggak bisa matematika.
Untungnya waktu itu ada teman Sembodo, Himawan, kalau boleh sebut namanya, dia lumayan jago fisikanya. Dan dia orang Indonesia satu-satunya. Waktu itu di Sitau itu orang Indonesia cuma 2. Jadi saya belajar dari dia, dan dia Masya Allah masalah mekanik, oke. Dan yang lain-lain kayak elektroteknik dia agak susah gitu. Nah itu gimana saya belajar sama siapa? Untungnya saya bisa bahasa Arab. Jadi saya belajar sama orang-orang Maroko. Izin ada komen di Instagram, maaf, katanya wajahnya Mas Ahmad hilang di Instagram. Mau lihat wajahnya, harus lihat wajahnya. Ada fans nih kayaknya nih. Ada fans yang ini kayaknya nggak kelihatan. Sekarang. Di Instagramnya mungkin boleh dicek Mas, handphonenya Mas, maaf potong tadi. Udah ini? Udah ada? Udah bisa cek? Udah di tengah nih? Udah ada, oke, siap. Bisa lanjut lagi Mas, mohon izin. Ya. Jadi tadi itu doa orang tua juga ya Mas ya, yang memacu kita untuk waktu Mas kemarin sempat. Untuk motivasi ya, mungkin tips ya buat teman-teman yang mau kuliah di Jerman itu, kalau lagi down, lagi ngerasa benar-benar ini benar-benar di bawah, telepon orang tua. Kata-kata mereka itu benar-benar bikin kita bangkit lagi gitu loh. Walaupun itu cuma gampang gitu, cuman udah jangan nyerah, easy maksudnya kan. Tapi itu yang bikin kita langsung bangun lagi. Dan alhamdulillah di situ saya nggak pernah menyerah. Dan ceritanya banyak itu, nanti di Uni saya pengen share sama teman-teman kesusahannya apa waktu saya hadapin di kuliah, tempat kerja, dan terus-terusnya. Tapi saya punya prinsip, never give up. Gitu. Never give up. Ya, alhamdulillah di dalam 3 semester saya lulus Stuttgart, walaupun nilainya 2,6 kalau waktu itu, tapi alhamdulillah udah lulus. Habis itu baru saya daftar untuk kuliah di tempat lain. Misalnya kayak Berlin, Sitau, dan seterusnya. Dan alhamdulillah dapatnya di Berlin. Mungkin itu cerita yang Stuttgart itu. Iya, Stuttgart ya. Terus zamannya kuliah katanya sempat juga pindah-pindah jurusan tuh Mas. Itu gimana Mas ceritanya? Jadi ceritanya gini, saya udah pas masuk semester terakhir di Stuttgart, saya udah nyari jurusan median informatik. Saya pengennya median informatik, karena saya baca median informatik itu ujung-ujungnya jadi bikin game, ya. Saya waktu itu suka nge-game, istilahnya gitu. Tapi nggak game yang freak itu, tapi suka nge-game. Jadi pas cari-cari median informatik, ternyata median informatik itu numerus clausus. Tahu numerus clausus itu? Jadi terbatas, harus ada nilai yang waktu itu 2,3 kalau nggak salah. Ingat banget. 2,3 baru bisa masuk median informatik. Kalau di atas itu nggak bisa. Waktu itu saya dapat 2,6. Makanya saya pikir gimana caranya ini untuk masuk median informatik. Jadi nanya-nanya teman, pengalaman orang Indonesia yang di sini, ada yang bilang, kamu daftar apa aja dulu, habis itu semester 2 baru pindah. Makanya saya daftar waktu itu Nachrichtentechnik. Ya. Teknik telekomunikasi kalau bahasa Indonesia mungkin. Saya daftar itu dulu semester pertama. Dalam rangka taktiknya gitu. Jadi semester 1, terus selesai semester 1 pindah ke median informatik. Salahnya saya, yang saya mau share ini sama teman-teman, saya keenakan. Jadi pas semester 1 saya ngambil 8 mata kuliah, lulus 5, gagal di 3, salah satunya fisika. Tapi somehow ngerasa enak karena waktu itu ada teman yang enak gitu loh. Jadi kerja kelompok sama orang Jerman, habis itu ngerasa wah enak banget ini kuliah Nachrichtentechnik. Saya lanjutin sama semester 2. Semester 2 nggak lulus lagi fisika. Dan di Jerman itu ada sistem kalau nggak lulus 3 kali out, PO, ya kan? Nah, saya udah fisika 1 udah nggak lulus pertama. Ngulang lagi nggak lulus yang kedua kali, tinggal 3 kali udah out, udah pasti out. Makanya saya bilang, wah ini gimana nih caranya mau lanjut, udah nggak mungkin. Pas lihat semester ke depannya profesornya sama, jadi saya bilang ini saya nggak mungkin survive di sini. Langsung saya isi antrak untuk pindah jurusan yaitu median informatik. Makanya masuk median informatik. Dan alhamdulillah di median informatik senang banget karena ada programming dan ke arah game, apalagi masternya. Wow. Tapi median informatik juga sempat gagal. Jadi kalau langsung cerita aja ya, pas di median informatik itu, pas udah sampai semester 4 kalau nggak salah, udah magang, udah praktikum, tinggal praktikum sama 1 mata kuliah. Di mata kuliah ini sebelumnya udah 2 kali nggak lulus.
tinggal sekali lagi out. Padahal tinggal satu mata kuliah sama praktikum. Jadi pas praktikumnya lulus, mata kuliah ini ujian yang terakhir itu nggak lulus. Jadi nyesek banget itu. Padahal tinggal nyulis gitu. Itu nyesek banget itu. Gimana ya caranya? Terus datang ke profesornya, mau bahas lagi apa yang kurang. Padahal tinggal 8 lagi lulus, nggak dikasih sama dia. Dia bilang, tut mir leid, ich kann Ihnen das nicht weitergeben. Ya udah. Habis itu, tapi dia nawarin, kamu bisa pindah jurusan. Waktu itu pilihannya di HTW, di Hochschule ada pilihan Wirtschaft Informatik, Angewandte Informatik, sama Umwelt Informatik kalau nggak salah. Ada 3 ini. Ya udah saya pelajarin itu mata kuliah apa yang bisa dari Median Informatik ke Angewandte Informatik di Vergleichen, dibersamakan, nilainya di transfer. Ya. Ternyata banyak kan bisa ditransfer di Angewandte Informatik. Dan ada cerita lucu, Angewandte Informatik itu sebenarnya jurusan yang paling susah informatik di HTW. Karena isinya luar biasa. Sampai saya pernah cerita sama teman, gimana Mat, lu udah lulus Median Informatik? Enggak, gue nggak lulus, gue harus pindah nih. Terus lu dapat apa? Gue jadi Angewandte Informatik. Mampus lu, sampai digituin. Saya ingat banget. Sampai sekarang saya ingat. Tapi saya alhamdulillah terusin Angewandte Informatik, dan Angewandte Informatik hampir isinya semua programming dari A sampai Z. Dan justru itu yang saya senang. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau di kuliah ya, kalau klausur saya paling nggak suka. Tapi kalau udah ada kayak harus project kerjasama, atau misalnya presentasi, saya itu paling senang tuh. Makanya di Angewandte Informatik alhamdulillah banyaknya project dan presentasi. Dan itu bedanya Hochschule sama Uni. Kalau nggak salah ya waktu itu. Karena Uni banyakkan teori, banyakkan ini. Kalau Hochschule banyakkan praktis. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah IT atau apapun di Jerman misalnya, ini IT. Kalau pengen yang di lapangan, sering ke lapangan terus untuk programming, ya ambil Hochschule. Itu empfehlung saya ya misalnya. Tapi kalau mau Uni atau mau jadi profesor, insya Allah ya silahkan ambil yang di universitas. Mungkin itu. Dan alhamdulillah Angewandte Informatik masuk di Angewandte Informatik diturunin semester 4 waktu itu. Jadi ngulang lagi, ada beberapa mata kuliah ngulang harus diambil lagi, tapi alhamdulillah somehow lewat itu semua dan alhamdulillah lulus. Walaupun lama ya. Jadi buat teman-teman ini apa ya? Mungkin yang saya mau share ya buat teman-teman ini yang mau kuliah di sini, sungguh-sungguh kuliahnya. Jangan sampai banyak pindah sini, pindah sana. Harus jelas dari pertamanya maunya apa. Saya udah jelas dari pertamanya maunya Median Informatik. Tapi terjadi sesuatu hal yang saya harus pindah. Saya ngambil Angewandte Informatik dan alhamdulillah lulus dengan Angewandte Informatik. Luar biasa Mas. Mas, berarti kan tadi kan segitu banyak cobaan hidup lah ibaratnya. Kok Mas bisa tahan, terus Mas bisa kasih nggak, bisa share lagi nggak triknya tuh dulu selain tadi kan udah disebutin doa dari ibu, ya. Terus usaha Mas yang gigih seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak Mas yang belum tersampaikan gitu? Ada sih, apa ya, dari kemarin saya pernah lihat yang Bayu ya. Itu harus cari teman. Kalau Bayu itu nggak tahu ya, mungkin karena dia ganteng jadi orang Jerman datang ke dia. Saya tuh nggak ada yang datang. Saya datangin satu-satu orang Jerman. Boleh via zusammenarbeiten oder so. Mereka kalau nggak bilang nein, kita udah full atau nggak ada teman lagi, saya bingung itu. Jadi ada pas saya Angewandte Informatik, kalau saya ada mata kuliah yang harus presentasi tentang sesuatu. Kayak proyek gede itu. Saya udah nanyain semua kelompok, nggak ada yang mau. Sampai saya tulisin email. Saya sampai sekarang belum dapat grup nih. Ada yang mau nggak? Boleh masuk sama grup siapa? Nggak ada yang mau. Terus saya screenshot itu emailnya, saya kasih ke profesor. Waktu itu ibu profesor, saya kasih ke profesor, saya bilang, ini saya nggak dapat grup, dan ini buktinya saya udah usaha, jadi saya mau ngerjain tema ini sendiri. Jadi saya benar-benar kerjain sendiri, saya buktiin, saya bisa. Nggak tahu waktu itu saya kesel sama orang Jerman, karena mereka nggak mau kerja sama istilahnya. Saya bilang, oke, wait, saya tunjukin gitu. Ya udah, waktu itu saya pas hari hanya pas presentasi, pas giliran saya masing grup dapat 10 menit. Pas saya presentasi sendiri dengan kode, dengan contohnya live demo dan seterusnya, jujur pas selesai
ini bangga buat saya juga. Profesornya berdiri, ada beberapa kolega berdiri, terus mereka tepuk tangan. Jadi mungkin tips buat saya itu ya jangan putus asa. Kalau jangan mundur. Kalau orang Jerman itu nggak mau sama kita, ya udah. Kalau emang ujung-ujungnya harus sama orang-orang asing yang lain, ya udah itu emang ujungnya gitu loh. Ya. Tapi kalau nggak ada juga orang asing, ya udah harus sendiri, ya bisa gitu loh. Saya bisa waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, Mas. Sekarang kita sentil-sentil cari kerjanya nih, Mas. Gimana nih, Mas? Cari kerja di Jerman itu, Mas. Ya. Ekspor SAP itu mungkin lebih banyak dibutuhkan ya di job market Jerman itu. Pastinya, karena SAP kalau kita baca-baca tentang SAP kan munculnya pertama di Jerman, ya. Dan ide sebenarnya di SAP itu sebenarnya software buat perusahaan yang departemennya banyak gitu. Karena dulu itu perusahaan itu departemen HR, departemen finance, controlling dan seterusnya punya sistem atau punya software sendiri-sendiri. Jadi kalau mau bikin laporan pas terakhir itu untuk sinkronis itu semua data itu susah. Makanya munculnya ide SAP. Jadi makanya SAP itu ada modul-modul yang lain itu. Gimana ceritanya saya dapat dari SAP? Waktu magang, waktu saya praktikum sebagai programmer, ya, sebagai programmer Java backend sama front end action script. Ya. Waktu itu masih di perusahaan startup ya. Terus saya disitu belajar lumayan, habis selesai praktikum, perusahaannya nawarin mau kerja lagi nggak? Sampai disogokin pakai iPad segala gitu nih maksudnya. Dan wah ini enak banget nih. Jadi nggak enak. Jadi kita kerja waktu itu. Sempat kerja kayak time job ya, student job. Pas kerja di situ perusahaannya sempat turun ke bawah. Sempat 2 bulan nggak digaji lagi, susah gajinya. Terus ya udah lagi susah nyari lagi kerja lagi. Istri saya kalau nggak salah dia cerita masalah satu sahabatnya, temannya, yang suaminya kerja sebagai ABAP developer. ABAP developer itu programmer SAP. Terus pas dia dengar itu langsung dia bilang, ya udah Mat, kalau mau coba kamu daftar di perusahaan saya. Mereka pasti masih nyari orang-orang baru. Padahal saya nggak punya sama sekali pengalaman SAP, sama sekali. Nggak pernah lihat SAP itu apa. Jadi pas oke, saya terima, terpaksa karena harus kerja ya, nggak ada duit. Saya daftar di perusahaan itu sebagai junior ABAP developer. Saya daftar di situ, untungnya dikasih sama Mas Tony, kalau boleh sebut namanya, dia ngasih langsung emailnya bos yang di sana. Jadi saya nggak daftar ke alamat perusahaannya itu, tapi langsung ke emailnya bos. Jadi langsung mereka baca, saya diundang untuk interview. Pas saya datang interview, udah ngobrol-ngobrol masalah programming, teori, dan pengalaman dan lain-lain. Dia pernah bilang gitu, kamu nggak pernah jadi SAP, terus kamu mau jadi ABAP developer, gimana caranya? Dia sempat bilang gitu. Terus saya jawabnya begini, saya seorang programmer, dan programming itu semua itu menurut saya itu sama dari cara logika. Yang beda itu cuma sintaksnya aja. Jadi menurut saya kalau saya dikasih kesempatan untuk pelajarin ABAP ini, saya bisa buktiin. Terus dia bilang, ich mag deine Antwort. Dia bilang, saya suka jawaban Anda. Langsung saya diterima, saya dikasih kesempatan, tapi jujurnya kalau mau dibilang bahasa Jerman, ich war im kalten Wasser geworfen. Artinya saya dilempar di air dingin gitu. Kalau diterjemahin satu persatu ya. Saya cuma dikasih PDF, saya nggak dikasih training atau apa-apa. Sampai sekarang saya nggak punya sertifikat ABAPer. Wow. Saya cuma dikasih PDF, suruh belajar sendiri. Ya udah saya jabanin, saya belajar demi survive. Jadi saya belajar sampai benar-benar udah bisa dalam kira-kira 3 bulan 4 bulan lah. Ya udah pede ini pro ABAP, oke, bisa gitu. Itu pertama sebagai ABAPer. Jadi habis itu pas selesai terus harus nulis tesis. Saya nulisnya bukan di bagian SAP malah, saya nulisnya di bagian Android. Saya bikin aplikasi Android Java gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama SAP. Tapi habis selesai ngasih tesis, sudah lulus, alhamdulillah. Saya langsung daftar di perusahaan itu yang alhamdulillah diterima langsung. Oke, kamu boleh kerja sama kita langsung karena udah punya pengalaman sebelumnya. Jadi udah dari situ jadi ABAP developer. Step by step belajar ini.
modulnya SAP. Oh, ini finance ini, tapi ini semua sendiri gitu. Di perusahaan dari lewat PDF. Sayangnya SAP waktu itu nggak tahu atau mungkin saya nggak cari di YouTube atau di ini jarang dilihat informasi tentang itu, karena SAP kan bukan open source. Bukan open source, betul. Bukan open source, harus bayar dan seterusnya. Walaupun sekarang kalau saya lihat-lihat SAP udah mulai open mereka. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah selesai ABAP developer 2 tahun kira-kira saya kerja di situ. Sempat perusahaannya down lagi. Saya sampai mikir apa saya yang bawa sial ke perusahaan ya, udah. Jadi pas dia mau down lagi, saya jujur nggak daftar tempat-tempat lain. Tapi saya punya profil di Xing atau LinkedIn ya, yang lumayan aktif. Saya perbaui flagging. Dirawat, maksudnya kalau ada informasi baru, ada informasi ini saya daftar, saya aktif maksudnya di sini. Tapi saya nggak daftar di mana-mana. Jadi lewat Xing waktu itu ada yang nawarin, yaitu perusahaan Accenture. Perusahaan Accenture dia nawarin sebagai ABAP developer, senior analyst, tapi harus pindah dari Berlin. Waktu itu saya udah 13 tahun di Berlin kira-kira. Untuk ninggalin Berlin itu waktu itu susah. Jadi sempat mikir 2 minggu untuk pindah nggak ya. Tapi karena itu Accenture punya nama, saya bilang pindah aja deh, bismillah. Dan bagusnya di Accenture, mungkin ini tips buat teman-teman saya, yang buat teman-teman yang mau cari kerja kayak misalnya Accenture atau kayak Bayu misalnya yang kemarin IBM. Itu bagusnya di perusahaan gede kayak itu, mereka punya platform di mana kita memperbaiki diri sendiri. Dan itu sebenarnya yang bikin kita naik terus ya. Jadi pas saya masuk Accenture, saya senang sekali karena ada platform itu. Jadi tiap hari bisa belajar sendiri gitu. Belajar informasi baru atau teknik baru dan seterusnya. 2 tahun sebagai senior analyst di Accenture di Bundesagentur für Arbeit. Jadi mereka punya project, saya dapat di situ. Lucunya bukan sebagai ABAP developer, tapi sebagai SAP HANA expert. Saya dijual sama Accenture. Ya, pas harus dijual. Maksudnya saya Accenture nawarin ke Bundesagentur für Arbeit, ini loh kita punya expert SAP HANA. Padahal sebelumnya SAP HANA saya nggak punya pengalaman kerja, tapi pernah ngikut training SAP HANA di online. Ini tips buat teman-teman yang mau tahu tentang SAP. Ada platform namanya opensap.com. Dan itu banyak sertifikat-sertifikat yang kita bisa ambil, dan itu gratis. Dan itu semua online. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang udah ikut misalnya SAP Data Science, Statistik for Data Science, SAP SAP Intelligence, yang itu sistem software baru dari SAP untuk Data Science. Mereka udah mau ke arah sana. Jadi opensap.com nama platformnya. Ya. Nah, pas kerja sama Accenture di Bundesagentur für Arbeit sebagai senior analyst, hampir 2 tahun, 3 tahun lah. Saya sebenarnya nggak ada niat untuk cari tempat lain. Dan sayangnya waktu di Accenture saya nggak naik pangkat. Kalau di Accenture atau IBM itu kita harus buktiin ke tim lead kita, kerjaan kita bagus, baru bisa dibahas, habis itu kita naik pangkat. Biasanya gitu di Accenture sama IBM, perusahaan yang lain juga. Saya selama 2 tahun lebih itu nggak naik pangkat. Tapi mungkin tips saya buat teman-teman, kalau kerja, ya kerjain full. Jangan mikirin gue gajinya cuma segini. Ya udah, license gue cuma segini nih. Kalau gue waktu itu mindsettingnya, kalau kerja ya kerja full. Kerjain semaksimal mungkin ya. Ya mungkin itu wasiat juga buat kita yang sebagai muslim, kan ada hadisnya, misalnya innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina, yang artinya sungguhnya Allah suka kalau salah satu dari kalian mengerjakan sesuatu, an yutqina, itu benar-benar profesional, istilahnya gitu. Ya pakai prinsip itu, alhamdulillah saya asah SAP HANA sampai saya lewat Accenture ngambil training di SAP di Waldorf sebagai SAP HANA modeling. Itu untungnya Accenture sama IBM. Saya dapat training selama seminggu di Waldorf, pusatnya SAP. Kira-kira 8.000-an euro. Kalau sendiri nggak kuat bayar itu. Alhamdulillah dibayarin full sama Accenture, dan saya dapat sertifikatnya di situ. Habis itu
kembali dengan PD gitu misalnya kalau sebagai SFA yang ada model. Terus suatu hari alhamdulillah dari Bundesagentur sendiri orang dalam dia datang, dia bawa surat, terus dia ngomong, Ahmad, kamu tertarik nggak kerja sama kita? Saya kaget waktu itu di sini. Wah ini maksudnya apa nih? Dia langsung ngasih kayak vertrag dengan ada gajinya dan seterusnya sebagai apa? Saya lihat, wow ini perubahan yang ini. Padahal jujur ya, pas saya pindah dari Berlin ke Nürnberg, Accenture, saya bilang ini cuma batu loncatan. Saya cuma mau ngasah ini informasinya, saya mau banyak ngumpulin informasi. Setelah itu mau balik lagi ke Berlin ceritanya. Tapi Allah punya rencana yang lain. Jadi malah ditawarin sama Bundesagentur für Arbeit. Ya alhamdulillah mungkin karena kerjanya alhamdulillah bagus. Jadi mereka nawarin, mau nggak kerja sama kita? Oke, saya lihat ini, wah kayaknya menarik. Dan jujur, pas mereka nawarin, saya pernah nolak. Kenapa nolak? Karena mereka nawarin kontrak yang 2 tahun. Padahal saya di Accenture waktu itu seumur hidup kontraknya. Ya, iya, kontraknya seumur hidup, nggak ada, maksudnya unlimited istilahnya. Kapan mau keluar aja. Tapi makanya saya bilang sama Bundesagentur, saya nggak terima. Saya nggak terima karena ini cuma 2 tahun. Habis 2 tahun, siapa yang menjamin saya terus di sini? Wah itu sempat saya gituin. Sampai Pak Bosnya turun tangan sendiri ngomong sama Departemen HR, ini kita butuh banget karena orang ini udah ngerjain project ini dan dia yang memahami A sampai Z dan seterusnya. Dan alhamdulillah, klapt. Mantap. Sekarang diangkat sebagai SAP expert di Bundesagentur. Wah, mantap nih Mas. Sebelum kayaknya nggak bakal cukup nih kalau Mas cerita terus. Kayaknya kita kasih kesempatan nih buat teman-teman di manapun berada ya, mau yang udah penasaran, pengen nanya, udah gatal, silahkan buat teman-teman yang di IG atau teman-teman yang ada di Zoom mau pakai apa? Mau ditulis di teks boleh, atau misalnya mengaktifkan fitur raise hand gitu untuk nanya langsung. Silakan bagi yang udah penasaran, pengen tanya-tanya. Mas, kayaknya di Instagram wajahnya nggak kelihatan ya? Apa? Selamat malam, Mas. Ya, waalaikumsalam. Ini dari siapa nih? Dengan Teten, Pak. Oh, dengan Pak Teten. Silakan, Pak Teten. Baik, sebetulnya bukan buat saya nih. Kebetulan anak saya kan baru masuk SMA. Dia pingin sekolahnya di Jerman. Ya. Sekarang itu baru masuk kelas 1 rencananya buat tahun depan ini. Dia udah persiapan dari mulai sekarang udah private bahasa Jerman. Kemarin ikut tes S1 PL ya. Nah, tapi dia kekeh ingin tetap sekolah ke sana. Nah, saya ingin arahan saya kan sebagai orang tuanya aja. Anak saya ingin sekolah ke sana. Saya ingin full support gitu ya. Nah, apa pertanyaannya pertanyaannya cocok nggak gitu ya dengan ini. Tapi saya minta arahan dari bapak-bapak sekalian yang punya pengalaman. Kira-kira yang untuk awal ini kayak bagaimana nih? Karena baru masuk SMA. Terus sana juga sekarang SMA-nya ke PGII di Bandung. Yang dia udah kerjasama juga sama Jerman untuk course di sana, sekolah di sana. Demikian mungkin sebagai pemula pertanyaannya. Terima kasih. Siap. Kayaknya bisa, mungkin kalau Mas Ahmad ada info bisa disampaikan? Kalau apa ya, karena saya sebagai IT ya, semuanya tahunya IT. Kalau mau IT, saya anjurkan sekarang untuk ngambil jurusan misalnya data science, jujur. Data science, dan Wirtschaftsinformatik misalnya. Kalau Wirtschaftsinformatik itu bahasa Indonesia apa ya? Informatik ekonomi ya? Informatik ekonomi ya. Informatik ekonomi. Nah, bisnis IT ya biasanya. Bisnis IT ya. Bisnis IT itu ada pelajaran SAP. Waktu saya di Angewandte Informatik, Medan Informatik itu nggak ada SAP sama sekali. Kalau di Wirtschaftsinformatik itu ada SAP, mereka kalau nggak salah belajar SAP. Dan itu SAP booming banget di Jerman, ya. Kalau saya lihat-lihat ya sekarang di dunia IT itu yang lebih menarik sekarang itu yang KI, Künstliche Intelligenz, apa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia itu yang AI. AI, betul. Ya, AI ya. Itu yang lagi booming sekarang itu ya, data science. Waktu zaman saya itu nggak ada jurusan data science. Tapi sekarang saya udah lihat itu ya. Kenapa, Pak? Artificial intelligence itu. AI. Betul, Pak. Betul. Kalau anaknya tertarik sama situ, saya rekomendasikan itu dia ngambil ke arah situ.
Oke. Dan namanya itu jurusannya udah ada sekarang di Jerman, saya udah lihat sendiri, namanya data science. Sementara ini kan baru masuk SMA nih. Ya. Tadi jurusannya kan itu kan mungkin belum ada ya jurusan kayak begitu. Yang ada kan IPA, IPS yang bahasa kayak gitu. Nah, mungkin di ekstrakurikulernya itu mungkin ya di ke programmer itu ya. Betul, betul. Mungkin bisa nambahin sedikit, Pak. Jadi Ya, kayaknya kalau itu emang pas Bapak nanti kalau mau masuk ke kuliah di Jerman, itu nanti ada kayak pengelompokan, Pak. Namanya student college untuk tech course, M course kayak gitu, Pak. Kalau tech course biasanya untuk teknik, M course biasanya untuk matematik atau medicine kayak gitu. Nah, nanti diarahin, Pak, setelah penyetaraan selama 1-2 semester di dalam student college itu, nanti bisa baru ditentuin gitu. Dia anak ini maunya jurusan IT kah atau apa gitu. Nanti ada ujiannya kayak gitu, Pak. Nah, yang Jadi disaranin nggak bisa menentukan sendiri ya? Gimana, Pak? Nggak bisa menentukan dari awal itu kita? Bisa banget, Pak. Malah kayak tadi yang Mas Ahmad udah cerita dari awal, beliau udah sempat ganti-ganti, ngerasain berapa kali ganti jurusan ya, Mas Ahmad ya? Ya betul, udah 3 kali. Ya. Tapi itu yang dijelasin sama Mas Feby tadi, student college itu dari pertamanya kalau kita udah ngambil teknik, bisa kalau nggak salah bisa ke arah ke jurusan yang ekonomi. Tapi kalau kita student college-nya udah ngambil yang ekonomi, V course namanya, nggak bisa masuk ke IT misalnya. Gitu. Jadi dari awalnya dari pas student college-nya dia harus tahu saya mau arahnya kemana. Mau ke IT atau mau ke ekonomi atau mau ke kedokteran. Kalau kedokteran ada jurusannya. Sosial pun ada. Jadi ada S course, B course, T course, dan M course kalau nggak salah. Ya. Itu AI itu Artificial Intelligence atau SIP itu basicnya di PHP ya? Bukan, Pak. Kalau ya PHP nggak semua, tapi lebih ke Python sekarang. Python atau R, maksudnya lebih ke statistik, matematika statistik. Oh, statistik ya, oke. Ya, betul. Oke Pak, terima kasih. Silakan dilanjut. Sama-sama, Pak Teten. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Mas Faris Nasrullah nih, Mas. Bang Ahmad, apakah bisa S2 IT di Jerman kalau S1-nya bukan IT juga? Bukan IT. Wah. Bisa nggak kira-kira? Ya itu, kembali ke tadi yang kayak student college. Menurut saya sih kalau karena pernah ngurus sendiri ya, mungkin ada perubahan tapi di cross check lagi. Kalau jurusannya di Indonesia misalnya ekonomi, terus mau ngambil IT di sini kayaknya agak susah deh. Kayaknya agak susah. Master ya, kecuali kalau nyambung. Kalau itu nyambung bisa. Kalau sebenarnya kalau nggak salah, kalau kita mau dari Indonesianya bachelor atau ya dari bachelor dari sini master, harus dilihat mata kuliahnya. Biasanya kampus kayak gitu. Mereka lihat mata kuliahnya yang nyambung nggak ini nanti ke master. Jangan sampai ke master kita bengong nggak nyambung sama sekali. Soalnya intinya master itu kan Vertiefung bahasa Jermannya, untuk mendalami satu hal. Kalau kita latar belakangnya beda, terus kita masuk master IT management misalnya, tapi latar belakangnya apa ya misalnya ekonomi, ya nggak nyambung, susah. Oke, susah ya. Betul. Iya, logikanya biasanya di situ. Selanjutnya ada yang lainnya lagi, Mas. Berarti kalau Mas di pekerjaan sekarang itu terhitungnya pegawai negeri ya, Mas? Pegawai negeri di Jerman. Banyak yang mikir gitu, enggak. Saya sebenarnya mungkin hampir selevel, tapi belum jadi 100% pegawai negeri. Karena kalau saya mau harus pegawai negeri harus jadi orang Jerman. Kalau saya daftar orang Jerman jadi pegawai negeri baru dapat tunjangan gede dari Jerman, dan itu lumayan sebenarnya. Makanya saya mikir-mikir pindah nggak ya Jerman. Oh, jadi harus ini dulu ya, apa? Harus pindah dulu Jerman, terus ada beberapa Vorbildung katanya harus diikutin, baru bisa jadi Beamte namanya. Jadi pegawai negeri. Ya, dan untuk Vorteilnya dari Beamte atau keuntungan dari Beamte, mereka nggak akan pecat. Mau dia ngerjain salah proyek atau mau dia orangnya meminum bir pas lagi kerja, nggak akan dipecat. Itu udah apa peraturan di Jerman di sini. Makanya orang-orang Jerman yang Beamte kalau dengar dari orang lain itu mereka agak sombong-sombong gitu, yang nggak ada informasi tapi ngambil keputusan seenaknya gitu, misalnya itu. Dan saya ngadapin itu tiap hari di Bundesagentur für Arbeit. Halo Pak Ahmad. Halo. Ya, silakan.
Ya, saya Imran nih dari Lombok, Mas. Ya. Saya kebetulan orang IT juga. Ya. Akhir-akhir ini saya pengen banget nih lanjutin S2 memang IT pokoknya ke luar negeri lah. Ya. Nah, kebetulan dapat info dari GIP ini, ngikutin di Facebook. Jadi saya ngikutin jadinya nih, ikut gabung di Zoom. Ya. Nah, saya sangat tertarik tadi dibahas masalah IT ke S2 ekonomi tadi tuh. Itu maksudnya kalau di apa ya, spesifikasi itu apa maksudnya IT ekonomi itu, Mas? Wah, IT ekonomi. Yang tadi kan katanya yang dibahas S2. Saya kan background-nya IT nih. Orang IT. Kemudian S2 rencana kan tadi dibahas terkait dengan ekonomi. Saya sebenarnya 5 tahun terakhir saya aktif di financial market. Oke, cocok Pak. Cocok. Itu cocok ya? Itu cocok. Kalau Bapak udah kerjain di bagian finance itu, dan itu yang maksud saya di IT ekonomi. Jadi mereka ya ada IT-nya, tapi ada ekonominya juga, ada finance-nya juga, ya, ada informatiknya juga. Jadi itu cocok kalau Bapak punya pengalaman di situ. Nah, terus kira-kira gimana cara memulainya ya? Untuk misalnya kalau kita bahas terkait Jerman sekarang nih, memulai. Saya informasi masih minim sekali terkait langkah-langkah untuk S2 ke Jerman, kemudian kampus, terkait kampus itu bagaimana ya kira-kira rekomendasinya dari Mas Ahmad? Kalau menurut saya itu cari pertama jurusan Wirtschaft Informatik adanya di mana dulu, ya. Kalau menurut saya udah hampir ada di semua perusahaan, di semua universitas. Nah, terus kedua, saya mau ke arah lapangan atau mau lebih ke arah profesor uni, ya. Karena di universitas itu banyakkan teori, kalau di Hochschule itu banyakkan praktik. Kalau saya lebih milih praktis, saya kan suka orangnya programming gitu. Gitu loh, Pak. Jadi harus dicari itu yang kedua. Misalnya pertama Wirtschaft Informatik ada di mana, kedua maunya apa, mau praktis atau mau teori. Baru ketiga pendaftaran, syaratnya apa dan seterusnya. Mungkin itu step yang saya bisa kira-kira kayak gitu. Atau mungkin GIP juga bisa bantu di bagian sini, master kayaknya bisa, Pak. Betul bisa banget, Pak. Jadi kalau bisa. Selain Bapak bisa mandiri, tapi kalau misalnya mau cari solusi lain dengan mengontak bagian admin kami, kita bisa kasih solusinya, Pak, kayak gitu. Oh, baik. Pak Imran, oke, terima kasih. Iya, usul saya Pak Imran. Siap. Bukannya saya nggak mau bikin iklan buat GEP atau yang lain, tapi ini menghemat waktu. Jadi daripada banyak waktu habis dicari sini cari sana, karena saya pernah gitu. Saya ngurusin itu semua sendiri. Dan itu benar-benar habis di situ. Salah ngirim atau ada dokumen yang kurang dan seterusnya. Jadi nunggu 1 semester lagi. Jadi menurut saya itu kalau memang ada Dienstleister ya kayak main GEP atau yang lain, silahkan daftar, dilihat bagusnya di mana. Menurut saya ya insya Allah itu lebih cepat, Pak. Jadi kita fokus untuk kuliah aja. Oh iya betul. Baik, Pak Imran. Baik. Di Lombok dan bisa terwujud nih niatnya untuk lanjut S2 di Jerman. Amin. Buat teman-teman yang lain juga mohon maaf karena terbatasnya waktu ini. Jadi silakan jangan sungkan ya Mas kalau misalnya biarpun acara ini sudah selesai, bisa dikontak barangkali Mas, ada email atau misalnya Facebooknya Mas. Itu Bayu nulis tuh, ngebantu dikit Wirtschaft Informatik. Masih bisa mau sempat jawab. Tapi waktunya kayaknya bisa kita buat ini Mas, buat ikhtisar, terus pesan-pesan closing statement Mas, kayak gitu. Oke. Nah, pokoknya intinya buat teman-teman yang masih mohon maaf karena kita terbatas waktu, jadi jangan sungkan kalau misalnya udah selesai acara ini mau kontak kami boleh untuk seputar pertanyaan tentang persiapan studi ke Jerman atau tentang tadi yang tentang M-Course untuk preparasi student college-nya. Jangan sungkan kontak kami di email atau di Facebook juga atau di Instagram kami. Terus nih Mas, ngomong jadi kesimpulannya jadi kuliah di Jerman IT itu nggak salah ya? Nggak salah. Kalau menurut saya ya, kalau dari judulnya kuliah di IT salah nggak ya? Salah nggak tuh atau apa kayak gitu? Kalau menurut saya ya pribadi, kuliah di Jerman mau apapun itu jurusannya itu nggak salah. Kenapa? Karena Jerman itu suka detail.
Itu detail banget. Sampai saya dengar cerita dari istri saya ya, guru olahraganya dia itu ngambil master di Jerman handball. Master handball. Saya nggak bayang ada master jurusan master handball ya. Dan jujur ya, ada teman juga di Nuremberg ini ngambil sport Wissenschaft tentang olahraga itu, dan itu master ya. Respect ya, saya maksudnya dia emang kalau menurut saya ngambil kuliah yang passionnya kita di situ. Jangan datang ke sini karena biar keren atau ini saya ngambil medicine, kedokteran, tapi ini nggak ada, maksudnya bukannya nggak ada, maksudnya kurang, tapi ya. Tapi kalau emang passionnya di IT, passionnya di ekonomi, passionnya di medicine, silahkan diasah ilmunya di situ, kuliah, karena di Jerman itu sangat detail dan bagus sistem pendidikannya. Jadi ngambil IT di sini nggak salah. Satu poin, Philipp Rosler itu seorang politiker dari FDP. Waktu itu dia sempat jadi Wirtschaftsminister, Minister Ekonomi di Jerman. 2011-2013 dia sempat bilang, Jerman ini butuh tenaga kerja IT dari 3 negara. India, Vietnam, Indonesia. Indonesia disebut di sini. Jadi buat teman-teman Indonesia, saya percaya orang Indonesia yang jago programming itu banyak. Karena saya udah ngalamin sendiri, lihat sendiri. Apalagi hacker-hacker di Indonesia kita tahu sebenarnya ya. Tapi mungkin mereka belum muncul aja gitu. Jadi kuliah di Jerman maupun IT, mau apapun itu nggak salah. Malah justru saya, sorry ya, ada satu lagi ngambil master itu bandingin agama. Ada jurusannya di Jerman. Di Jerman. Dan kalau masalah agama, saya mungkin mikirnya di Mesir, di Yordan, di ini, tapi ini di Jerman loh. Dan itu ada. Jadi silahkan aja. Luar biasa Mas. Terima kasih banyak Mas. Ini atas waktunya. Mau digangguin hari Lebaran, hari Minggu. Mudah-mudahan apa yang Mas sharing, pengalamannya, terus ilmunya jadi bermanfaat untuk kita semua. Jadi amal jariah juga untuk Mas. Amin. Satu kali lagi Mas, mungkin quote terakhir buat pertemuan kita kali ini. Boleh. Quote terakhir boleh, saya agak panjang dikit karena nyambung sama cerita. Waktu itu saya SMA, saya pernah ngomong sama orang tua saya, sama bapak saya, khususnya saya bilang, saya mau jadi pemain bola. Terus dia bilang, kenapa? Saya suka main bola, futsal dan main bola. Dia bilang, kenapa main bola? Saya bilang, duitnya banyak. Terus bapak saya cuma bilang gini, kamu kalau nyari kerjaan jangan berdasarkan duit gitu. Kamu cari ilmu dan kerja bakalan datang sendirinya ke kita. Dan alhamdulillah itu somehow itu terbukti di Jerman. Saya nggak, Bundesagentur saya nggak nyari, nggak nyangka. Accenture saya nggak nyari, tapi ilmu kita yang kita ada di IT saya asah terus. Saya bandingin terus ini. Jadi tingkatkan kemampuan Anda itu dan Anda pasti bahagia gitu istilahnya. Itu quote-nya mungkin dari saya. Mantap. Carilah ilmu, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Datang sendiri. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah, Akhi. Sama-sama. Makasih banyak ini. Aduh, atas waktunya. Sekali lagi, buat teman-teman juga di Indonesia atau di manapun berada, di Jerman juga kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Bisa nonton sharing session kami. Mudah-mudahan apa yang salah-salah atau kurangnya kami mohon maaf. Ada manfaatnya silahkan diambil. Saya sebagai MC host hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf juga sekali lagi. Kami ucapkan minal aizin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan sampai jumpa di GIP Talks minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.